Agak kareba, Mak. Tiba je. Agak kareba. Tiba je. Artinya apa kabar Bapak-bapak? Baik, baji-baji baik. Baiklah, hadir 5 peserta konvensi yang akan mengikuti debat bernegara pada sesi pertama ini. Lembaga kepresidenan mempunyai peran penting dalam politik penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 45, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Presiden berwenang mengangkat menteri-menteri, mengangkat Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas persetujuan DPR. Kemudian menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar 45, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR dan menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang, serta dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berhak menetapkan perpu undang-undang. Di dalam pasal 14 Undang-Undang 45, Presiden juga memiliki kewenangan memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta Presiden juga berwenang memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Ini prolog dari bidang hukum. Dan saya beri kesempatan Pak Marwan Effendi untuk mengajukan 1 pertanyaan. Saya persilakan. Bapak-bapak para peserta kompetisi calon presiden Partai Demokrat yang saya hormati, mengacu kepada berbagai hak konstitusional yang dimiliki oleh Bapak Presiden, sebagaimana yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 45, kebijakan apa saja yang akan diambil jika Bapak terpilih sebagai presiden. Terkait pertama dengan isu pelanggaran HAM, kedua pemberantasan korupsi, ketiga terorisme, keempat tenaga kerja, dan kelima penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini. Dihadapkan dengan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 yang meliputi pertahanan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya, apa saja yang akan ditetapkan skala prioritas terkait dengan bidang hukum agar Indonesia dapat menjadi champion dalam masyarakat ASEAN. Sudah Pak, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan konsentrasi pada apa yang disampaikan oleh Pak Marwan tadi. Kalau kita bicara tentang hukum di Indonesia, maka saya Pak akan konsentrasi pertama, mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi penegak hukum. Hari ini kita mengalami krisis kepercayaan, baik itu kepada kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan. Bila hari ini mengalami masalah hukum, bisa dicek berapa yang datang ke institusi penegak hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Karena itu tugas pertama yang saya akan kerjakan adalah mengembalikan kepercayaan itu. Caranya, saya akan ketemu dengan Pak Marwan, Pak Taufik. Tolong Pak, berikan saya 3 nama, orang bersih di kejaksaan, orang bersih di kepolisian. Saya akan beri tugas menjadi kepala polisi dan pimpinan kejaksaan, dan saya akan beri waktu 2 tahun mereformasi 2 institusi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meneruskan mengenai pemberantasan korupsi. Korupsi hari ini adalah instrumen efektif mencegah kemajuan kesejahteraan di Indonesia. Karena itu, kasus-kasus besar akan saya berikan porsinya pada KPK, tetapi yang menyangkut korupsi yang lainnya, kepolisian, kejaksaan yang sudah dikembalikan kepercayaannya akan diberikan tugas itu. Yang ketiga, negara ini adalah negara hukum, karenanya setiap warga negara harus taat pada hukum. Tapi hari ini negeri ini tidak memiliki database criminal record. Bila saya menjadi presiden, maka itu akan menjadi terobosan yang akan dilakukan, membangun database criminal record, sehingga orang-orang baik hari ini kita alhamdulillah sudah memiliki identitas dengan nomor tunggal. Tambahkan 1 tahap lagi, catatan kriminal record. Konsekuensinya apa? Orang-orang baik memiliki catatan. Saya orang baik tak punya catatan kriminal. Di sisi lain, orang-orang bermasalah, kita tahu Anda orang bermasalah dan ada catatannya.
ini harus dibangun menggunakan teknologi, dan kita memiliki sumber dayanya, sumber daya uang, sumber daya manusia. Yang diperlukan adalah keputusan, dan saya akan putuskan soal itu. Yang terakhir adalah menyangkut hubungan internasional, menyangkut HAM. Di sini diperlukan keputusan, terutama menyangkut HAM yang tadi sudah disampaikan. Kita harus menarik garis dan harus berani. Tidak bisa kita melihat terus ke belakang. Kita tarik sebuah garis di mana Republik ini memutuskan perkara-perkara di belakang itu kita ingat, tapi kita tidak lagi perkarakan. Karena bila kita terus ke belakang, tak akan pernah selesai. Kemudian kita garis ke depan, kita buat ke depan, siapapun melanggar, maka dia akan berhadapan dengan pimpinan Republik ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita telah selesaikan bagian pertama. Kita bangga bahwa Indonesia sudah membangun sukses dalam puluhan tahun. Kalau kita lihat rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 80 sampai 2012-2013 excellent 5,2%. Rata-rata pendapatan masyarakat, pendapatan per kapita tumbuh dengan 3,5%. Tentu kita masih ingin memperbaiki bangsa ini. Kita ingin dengarkan kualifikasi berpikir untuk membangun peradaban bangsa. Pertumbuhan baik, tetapi kalau kita lihat Jawa dan Bali memberikan sumbangan produksi untuk Indonesia sudah 59%. Sumatera hanya 23%, Kalimantan memberi sumbangan 9,1%, Sulawesi dari seluruh Sulawesi hanya 4,6% sumbangannya dalam produksi di Indonesia. Papua ironis lagi hanya 2,4%. Tentu kita ingin seperti apa Bapak calon presiden bisa memberikan gambaran. Kita ingin maju ke depan dengan pertumbuhan tentu yang lebih tinggi, 6,9 kalau menurut perhitungan paling minim 6,9% pertumbuhan yang kita ingin capai. Namun kita ingin pertumbuhan yang inklusif supaya Sulawesi maju, Sumatera juga ikut menyumbang, Papua ikut menyumbang, Kalimantan ikut menyumbang. Kira-kira seperti apa pemikiran yang sistemik dari Bapak untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini? Silahkan Pak Anies, 2 menit dari sekarang. Ketika bicara tentang ketimpangan dan perekonomian Indonesia pertumbuhan, maka saya ingin garis bawahi mengenai pusat-pusat pertumbuhan yang tadi dari saya digambarkan berada di Jawa, Bali, dan bahkan di pesisir utara Pulau Jawa. Solusinya apa? Pertama, saya melihat pembangunan infrastruktur hard infrastruktur maupun soft infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua adalah relokasi pusat-pusat pertumbuhan dari Jakarta ke berbagai daerah. Dan sebagai presiden, langkah yang bisa dilakukan cukup simpel. Berbagai perusahaan milik negara yang wilayah operasinya di luar Jawa tetapi kantor pusatnya di Jakarta, saya akan pindahkan. 2 hal terobosan yang saya ingin lakukan jika saya dipilih menjadi presiden. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita telah mendengar jawaban dari Pak Anies. Saya ingin menyampaikan dulu, kalau kita mau jujur, sebenarnya di era pemerintahan Pak SBY selama 2 periode ini sudah banyak sekali yang dicapai dalam penegakan hukum, dan itu kita rasakan. Baik di bidang HAM, korupsi, terorisme, TKI, dan lain-lain. Namun beberapa kali saya mendengar pidato beliau masih mengeluhkan tentang masalah penegakan hukum. Masih mengeluhkan. Beliau masih mengeluhkan tentang penegakan hukum ini di Indonesia. Oleh karena itu beliau menghimbau kepada institusi penegak hukum untuk makin meningkatkan kinerjanya, terutama pada akhir-akhir masa pemerintahan beliau ini. Tadi bapak-bapak secara umum telah menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Sekarang konkretnya ini kita akan bahas satu persatu. Langkah apa yang akan diambil di dalam mensikapi pelanggaran HAM berat pasca diundangkannya peradilan HAM? Sebelum diundangnya peradilan HAM,
belum diundang peradilan HAM. Seperti peristiwa G30 SPKI, Semanggi 1 dan 2 dan sebagainya. Apakah penanganan kasus HAM berat ini dapat dijadikan bagian dari healing proses, tidak hanya sekedar menghukum sejalan dengan prinsip kebenaran dan rekonsiliasi, namun kebijakan dimaksud hendaknya tetap merupakan impunitas. Tolong Pak. Konkretnya apa itu? Karena Pak SBY sekarang bingung juga ini, selalu menghadapi unjuk-unjuk rasa terhadap masalah-masalah ini. Silakan. Gimana pandangannya? Begini, sebagai pemimpin harus tegas, tidak bisa abu-abu dalam urusan seperti ini. Dan saya akan ambil posisi bahwa peristiwa masa lalu itu tak dilupakan, tapi dimaafkan, lewat. Kita siapkan ke depan. Kenapa dilakukan ini? Karena jika kita tarik ke belakang, mau ditarik berapa jauh? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, panjang sekali. Memang ini akan menimbulkan kontroversi, tapi di situ letak kepemimpinan. Ambil posisi, lalu jalankan untuk ke depan dengan tegas. Dan itu yang akan saya ambil. Yang kedua, begitu menyangkut peristiwa sekarang dan ke depan, sesudah undang-undang HAM ini ditetapkan, maka tidak ada lagi yang dibiarkan melenggang bebas setelah melakukan tindak-tindak pidana HAM berat apalagi. Di sini menurut saya kuncinya. Jadi yang lewat sudah, sekarang ke depan diterapkan, dan siapapun tak peduli posisinya, bila terlibat pelanggaran HAM maka dia akan dihukum. Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting yang menyangkut ini adalah mereka-mereka yang dahulu terlibat, saya akan panggil. Anda sekarang dapat konsekuensi positif akibat keputusan saya untuk tidak meneruskan ke belakang. Anda terbebas, tapi tolong Anda mengerti batas. Jangan memanfaatkan kesempatan ini justru untuk mengambil posisi-posisi publik, memanfaatkan kesempatannya karena terbebas dari beban hukum yang tidak berlaku surut. Ini jangan digunakan, dan di situ kemudian saya akan panggil dua-duanya, yang menjadi korban dan yang dulu terlibat. Sekarang kita bangun rekonsiliasi. Yang dulu terlibat, Anda sekarang duduk diam, bukan menjadi partisipan aktif. Kenapa? Karena Anda punya masalah di masa lalu. Dan bagi yang terlibat menjadi korban dulu, Anda menjadi korban peristiwa sejarah. Kita mulai babak baru untuk Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ke depan tidak ada lagi yang melenggang jika melakukan pelanggaran HAM berat. Itu pesan Pak Anies. Kalau kita lihat Indonesia sukses sudah mengangkat harta martabat kita dari masyarakat berpendapatan rendah ke yang menengah. Maka sekarang kita berada pada posisi yang namanya middle income. 25 tahun kita sudah di sana. Sayangnya belum sempat naik kelas gitu kan. Pikiran yang dilontarkan tadi sungguh menarik sekali. Ada yang menyampaikan bahwa perlu relokasi, pabrik dipindahkan. Tapi pertanyaannya, pabrik mau dipindahkan tergantung pasar. Kalau infrastruktur tidak ada di Sulawesi, tidak ada di Papua, mana mau pengusaha datang? Tentu nanti ada penjelasannya. Ada yang mengatakan infrastruktur. Dalam MP3EI memang kita desain, bangsa ini mendesain bahwa kita butuh sekian banyak infrastruktur. Tapi diakui negara hanya mampu APBN kira-kira 17%. Pertanyaannya, uangnya membangun infrastruktur di mana? Jalanan Indonesia Selatan ke Parepare saja kita butuh bertahun-tahun untuk mencari duit. Infrastruktur sangat sulit. Ada yang mengatakan perlu pajak dikumpulkan. Bapak tahu, NPWP pembayar pajak terbesar, lebih dari 50% ada di Jabodetabek. Semua industri ada di situ. Yang bayar pajak juga ada di situ. Tidak ada pembayar pajak di Papua, di Sulawesi, sangat kecil. Bagaimana memperbaiki ini? Dikatakan bahwa kewenangan diperlukan, perlu tata niaga. Pertanyaannya, desentralisasi sudah diberikan kewenangan ke daerah. Tapi faktanya, kewenangan masih seperti ini. Pembangunan masih seperti ini. Terakhir dikatakan bahwa pertanian modern harus kita kembangkan. Oke, kita setuju dengan itu. 25 tahun apa yang kita lihat? Sensus tahun 2013 mengatakan rumah tangga petani makin kecil jumlahnya di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Jumlah luas kepemilikan lahan semakin sempit, di bawah 0,5 hektar setiap rumah tangga. Penduduk miskin 81% ada di desa. Ini data tahun 2013. Ini pemikiran bagus dari para peserta konvensi. Mohon seperti apa ini bisa dijelaskan dan bisa diupayakan. Terima kasih.
Baik, jika kelak jadi presiden, terobosan apa yang akan dilakukan? Jika dia jadi pemimpin, maka dia akan berubah subsidinya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya, begitu bicara tentang APBN, maka menurut saya hal fundamental justru harus dilakukan oleh pemimpin yang baru nanti. Dia harus memastikan bahwa APBN yang disusun mencerminkan prioritas pembangunannya. Hari ini yang terjadi adalah pengelolaan APBN, penyusunannya sering tidak ada hubungannya dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Kenapa itu terjadi? Karena di sini ada sebuah proses dalam birokrasi di mana kontrol atas pengajuan anggaran-anggaran seringkali justru diatur di kelompok menengah. Menurut saya di sini yang harus dilakukan pelurusan. Jadi poinnya adalah Pak, menyangkut pembiayaan tadi, efisiensi APBN kita. Sebagai contoh, dana perjalanan dinas tahun 2009 itu hanya 2,6 triliun. Hari ini APBN 2014 angkanya menjadi 32 triliun perjalanan dinas. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi, prioritas tidak selalu sama. Dan ini bukan salah pemerintah. Ini adalah proses politik yang terjadi di DPR yang tidak selamanya mencerminkan prioritas pemerintah. Justru itu yang saya ingin bereskan. Kalau ini tidak beres, sampai kapanpun kita menyusun APBN banyak uang yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak penting. Yang kedua adalah soal subsidi. Saya sejalan bahwa sudah saatnya kita memikirkan ulang alokasi subsidi energi yang hari ini menyedot porsi anggaran kita luar biasa besar. Tetapi subsidi untuk sektor pertanian, untuk sektor kelautan ini harus dipertahankan dengan strategi yang berbeda. Dengan cara seperti itu maka kelompok menengah ke atas yang banyak kenyataannya menjadi pengguna subsidi tadi. Terima kasih. Waktunya, terima kasih. Penegakan hukum terhadap korupsi akhir-akhir ini tidak saja semakin marak karena operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap berbagai kalangan, baik penyelenggara maupun pengusaha, tetapi juga marak dengan isu pemiskinan, koruptor, dan pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Isu pemiskinan dan upaya pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Sekarang pertanyaannya, kebijakan apa yang akan diambil sekiranya Bapak jadi presiden di dalam upaya memberantas korupsi? Pertama, apakah menghukum koruptor seberat-beratnya dan merampas aset atau harta benda terpidana, atau mengutamakan pencegahan dan pengembalian aset sesuai yang dikorupsinya? Alternatif ini mana ini? Kemudian bagaimana kalau kebijakan tersebut tidak populis, tidak populer, karena dikaitkan dengan kewajiban Indonesia untuk compliance dengan United Nations Convention Against Corruption. Itu sudah kita ratifikasi pada tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 7. Silakan berjawab. Baik. Saya berbeda dengan yang sebelumnya. Saya ingin melihat pemberantasan korupsi ini, Pak Marwan, tidak didekati dengan pendekatan programatik. Seakan-akan ini urusannya pemerintah saja, seakan-akan ini urusannya penegak hukum saja. Saya akan menjadikan gerakan pemberantasan korupsi sebagai gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Caranya bagaimana? Pertama, simpel sekali, saya akan minta kepada para ibu, pada keluarga, tolong tanya kepada anakmu, setinggi apapun pangkat dia, setinggi apapun jabatannya, kalau ditanya, kau mencuri uang negara atau tidak? Maka anak itu akan bergetar dan menjawab, ibu, saya akan jaga amanat ibu, supaya ibu tidak melahirkan koruptor. Hari ini rumah tangga, keluarga tidak dijadikan sebagai instrumen memerangi korupsi. Padahal mereka yang ujung depan. Karena itu saya bukan sebagai kepala pemerintahan saja, sebagai kepala negara, sebagai presiden mengajak seluruh bangsa turun tangan.
Yang kedua, mengenai korupsi sendiri. Ini ada dua faktor yang saya harus lihat. Pertama, internal. Masalah kebutuhan dan keserakahan. Kebutuhan dibereskan dengan soal renumerasi sistem yang diubah. Para polisi, para jaksa, lihat kenyataannya. Gaji mereka tak cukup untuk hidup selama sebulan dengan layak. Bereskan itu. Yang kedua soal keserakahan. Keserakahan dengan apa? Dengan hukuman yang amat tegas. Hukuman yang tanpa pandang bulu. Lalu yang kedua adalah faktor sistem. Sistemnya kadang-kadang membuat orang tidak mau korupsi, masuk ke dalam prosedur yang memaksa dia terlibat dalam persoalan korupsi. Di sini harus dibereskan sistemnya. Jadi pencegahan dan penindakan dikerjakan melalui gerakan, dan pemerintah membereskan kebutuhannya, menangkis soal keserakahan yang ada, serta mengubah reformasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Maka pada putaran ketiga kita ingin melihat ada pikiran yang bagus, ada solusi yang bagus. Seorang pemimpin yang ketiga kita butuh keteguhan dan komitmen. Dari pikiran yang dilontarkan, ada yang mengatakan bahwa kita naikkan pajak, kita perbanyak pajak. Memang bagus, tapi ini akan mengganggu para pemilik modal, para pengusaha di Indonesia. Ini tidak populer karena mereka bisa melawan. Di banyak negara mereka contoh undang-undang hilirisasi tidak bisa, susah sekali kita terapkan karena para pemilik modal melawan begitu. Ada yang mengatakan subsidi kita cabut, harga BBM kita kasih harga normal. Gimana kalau itu dilakukan kemudian seluruh mahasiswa demonstrasi menolak kenaikan harga BBM? Kira-kira seperti apa keteguhan komitmen sang pemimpin? Ada yang mengatakan APBD diperbaiki, jangan banyak belanja operasionalnya, bikin belanja modal, belanja langsung untuk rakyat. Tapi bagaimana bisa mengontrol semua daerah 500 kota kabupaten Indonesia untuk mengontrolnya? Seperti apa jawaban keteguhan komitmen kalau itu dihadapi oleh sang pemimpin? Bertahan atau mundur? Terima kasih. Baik. Profesor Hamid, begitu sudah diputuskan, maka tugas kita adalah meyakinkan semua pihak yang berseberangan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Dan ini caranya apa? Nomor satu adalah strategi komunikasi yang tepat. Seringkali kebijakan yang baik ketika dijelaskan dengan cara yang rumit maka tidak dipahami, justru malah ditentang. Menurut saya nomor satu adalah strategi komunikasi. Yang kedua, kredibilitas pemimpinnya. Bila pemimpin dilihat hadir bukan untuk mengurus tapi menguras negara, ya tidak akan pernah bisa diterima di level manapun juga. Tapi bila dia hadir akan mengurus untuk kebaikan, integritas ada, maka keputusan berat sekalipun itu akan ditaati. Ini prinsipnya apa? Yang paling mendasar dalam soal ini adalah ketika dia mengambil keputusan, dia tidak memberikan kemudahan, kelebihan pada kelompoknya, pada saudaranya, pada teman-temannya, tetapi menyamakan semua untuk menerima konsekuensi yang sama. Itu yang akan membuat keputusan pemimpin dipandang atau keputusan pemerintah dipandang kredibel. Dan di sini kemudian bagi pihak-pihak yang tidak sepakat, cara berkomunikasinya melalui mekanisme proses politik yang modern, yang dewasa, bukan dengan memberikan statement-statement di TV, di koran saja, tapi dengan dipanggil, diajak bicara, karena disinilah proses politik itu harus dijalani. Dan tugas pemimpin adalah membawa pesan itu, menegosiasikan. Pemimpin modern bekerja bukan melalui perintah saja. Pemimpin modern bekerja melalui negosiasi, persuasi, dan keteguhan dalam memegang prinsipnya. Dan di situ saya rasa Indonesia akan bisa menjalankan keputusan-keputusan berat dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita memasuki bagian yang terakhir, Bapak-bapak. Bagian yang ketiga, yaitu kami memberi kesempatan kepada penonton untuk mengajukan satu pertanyaan. Saya persilahkan penonton. Dan saya tidak ragukan ke-11 yang ada dalam calon konvensi ini, walaupun dia bukan kader Partai Demokrat. Yang ingin saya menanyakan, seberapa besar dan upaya apa yang Bapak lakukan untuk menjadikan Partai Demokrat akan mampu mengusung calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Terima kasih.
persoalan korupsi yang dihadapi bukan hanya dari Partai Demokrat, semua menghadapi. Dan kalau kita jujur, di berbagai institusi yang ada di Indonesia hari ini masalah korupsi itu sangat jamak. Karena itu kalau kita berkata saya tidak mau terlibat sampai semua bersih, itu artinya kita tidak mau ikut tanggung jawab. Karena itu saya katakan ketika saya diundang, saya bersedia karena saya mau ikut tanggung jawab urusan Republik ini. Nah, kemudian bagaimana ke depannya? Jika acara diskusi ini, debat ini, Pak Ilham, jika acara debat ini, Pak Ilham, bayangkan disiarkan bukan saja di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia, maka pesan yang keluar apa? Di sini difikirkan solusi untuk Indonesia masa depan, solusi untuk bangsa Indonesia. Jika hari ini berita-berita yang muncul adalah perkara-perkara yang muncul sebagai kasus-kasus, perkara-perkara hukum muncul mendominasi berita, maka jawabannya adalah bukan dengan mengatakan oh di sana lebih banyak, oh di sana bukan. Jawabannya adalah dengan pesan counter yang lebih kuat, yang itu pesan positif. Caranya menurut usul saya adalah konvensi ini debatnya disiarkan di seluruh Indonesia, biarkan rakyat melihat bahwa di sini dibicarakan secara modern solusi-solusi untuk Indonesia kita. Nah, seringkali kita ingin hanya mengcounter. Menurut saya cara mengcounternya dengan cara seperti itu, sehingga pesan negatif dimunculkan dengan counter pesan positif. Tapi yang tidak kalah penting, seluruh partai, bukan hanya Demokrat, seluruh partai harus mengubah cara operasinya. Indonesia akan hidup di era yang disebut sebagai era transparansi. Ini keniscayaan. Karena itu Partai Demokrat harus juga memulai menjadi partai yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan bisa dijadikan contoh untuk partai-partai lain. Kalau itu bisa dilakukan, maka bukan saja Demokrat memulai tradisi konvensi, tapi Demokrat memulai tradisi transparansi. Itu yang harus dilakukan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat.